Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Sudah pada sarapan tadi semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Puasa. Ada? Masya Allah. Enggak. Siapa puasa tadi? Rumah. Puasa. Ini Kamis ya? Iya. Mau mendekati UAS soalnya ya? Iya. Sebelum mulai pembelajarannya, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita dapat hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Ada yang tidak masuk teman-teman? Ada Pak. Oh, Ada. Siapa saja yang nggak masuk? Ada Mbak. Saskia. Zainal nggak masuk. Zainal nggak Iya, masuk. Zainal nggak masuk Pak. Nggak apa absen terlebih dahulu aja ya. Iya, Mbak. Elsa. Iya, Pak. Ika. Fani. Hadir. Nurma. Afif. Nggak masuk. Ini kebakaran. Kenapa nggak masuk? Nggak tahu Pak, nggak ada keterangan. Tidur. Setiap Senin Bapak dia nggak masuk. Wah, kenapa ya dia? Puasa. Bukannya dia ronda ya? Puasa. Iya, mungkin puasa. Capek kali Pak, kemarin haus. Berarti ini nggak ada Keterangan. keterangannya ya? Tidak ada. Pak, tanpa keterangan. Tanpa keterangan Pak. Oh, Misbah. Misbah hilang Pak. Hilang. Rika. Leli. Leli itu Pak dia ada kerja. Izin. Fotografer. Izin. Leli fotografer di Fotografer nikahan. di mana? Di nikahan. Nikahannya mbak saya ya. Oh, Sama iya. mbak saya. Mandiri sekali dia ternyata yang sudah kerja. Iya Pak. Menghidupi keluarganya. Calon keluarganya, calon keluarganya, Mbak, calon anaknya, anakku 6 Pak. Calon keluarganya kan 6 sampai 8. Saskia, berarti berapa anak? 4 anak? Atau 5 anak yang nggak masuk ini? 10 anak. Saskia, Misbah, Afif, Leli, Zainal. Zainal. 5 anak berarti kan? Iya. Ya. Ini bisa. Bisa Pak. Bisa mati. Iya, senjata ini. Bisa mati. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Pada tahun 2019 kemarin kita itu disuruh di rumah saja dan kalian pun belajarnya juga sekolahnya dari rumah. Itu kita mengalami apa ya? Krisis ekonomi. Pandemi COVID-19. Ya. Ada yang tahu itu apa bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti rambutan virusnya. Virusnya. Virusnya kayak rambutan. Kayak rambutan. Iya. Kayak rambutan atau Kayak matahari? bulu babi. Iya, rambutan matahari. Oh iya. Apa hubungannya virus tersebut dengan biologi? Soalnya itu virus apa? Termasuk Ah iya benar sekali. Jadi virus itu dipelajari dalam biologi, dalam ilmu atau suatu cabang ilmu biologi yaitu virologi. Nah, materi kali ini itu akan membahas tentang objek biologi yang dimana di situ membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi, tingkatan organisasi kehidupan dan manfaat mempelajari biologi. Tadi minta tolong papan tulisnya dihapuskan ya. Jaket masuk.
Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tingkatan organisasi kehidupan, cabang-cabang biologi dan manfaat mempelajari biologi. Nah, ruang lingkup biologi ini selanjutnya, apa itu ruang lingkup biologi? Ada yang tahu? Itu Bapak itu Sesuatu yang mempelajari biologi. Iya, yang Ya. Dipelajari biologi adalah biologi. Ya, benar sekali. Jadi, ruang lingkup biologi adalah sebuah rangkuman tentang hal-hal atau bidang ilmu yang dipelajari di dalam ilmu biologi. Jadi semua hal atau tentang rangkuman bidang ilmu yang dipelajari di biologi itu adalah ruang lingkup biologi. Tingkatan organisasi kehidupan di sini dimulai dari apa ini, gambar apa, ada yang tahu? Itu bunder-bunder Aman. Ada yang tahu ini gambar apa? Atom. Atom. Masa atom? Molekul. Itu Fani apa Fani? Molekul. Ya, benar sekali Fani, molekul. Apa bedanya molekul? Atom itu satu, molekul itu Jadi- dari atom. Jadi ini adalah gambar molekul, adalah tingkatan yang paling kecil dalam organisasi kehidupan. Molekul ini tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan. Jadi tadi yang tanya atom dan molekul itu, atom itu adalah dalamnya dari molekul. Jadi kalau 2 atau lebih atom yang saling berikatan itu dinamakan molekul. Oke, Bapak. Molekul. Kalau ini gambar apa? Sel. Ya, itu benar sekali. Itu Bakso. Enggak, yang itu adalah gambar sel. bakmi. Itu gambar sel. Mie ayam nggak sih? Sel manusia, ini sel tumbuhan. Miranya. Bisa dibaca. Tingkat sel dari tingkatan molekul naik ke tingkatan yang lebih besar, yaitu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional paling kecil dari setiap makhluk hidup. Terima kasih Kak. Selanjutnya di sini ada tingkat jaringan. Jaringan adalah tingkat yang paling besar daripada sel. Jaringan ini tersusun dari sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, susunan dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Itu adalah jaringan manusia dan hewan. Ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Untuk selanjutnya di sini ada tingkat organ. Organ terbentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda untuk menjalankan fungsi yang sama dalam makhluk hidup. Di sini ada gambar apa ini? Otak, paru, dan sebagainya. Itu adalah tingkat organ yang Ya. Untuk selanjutnya ada tingkat individu. Untuk tingkat individu kita tolong soleh dibacakan. Tingkatan individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau uniseluler. Juga bersel banyak atau multiseluler. Contoh organisme bersel tunggal yaitu bakteri dan protozoa. Sementara itu, contoh organisme bersel banyak adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, itu untuk tingkat individu. Untuk tingkat bioma sendiri adalah wilayah yang memiliki sifat geografis dan atau iklim yang sama yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Untuk selanjutnya ini kita membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi yang dimana tadi pada saat awal Bapak menanyakan pada musim pandemi kemarin itu ada ilmu yang pelajari tentang virus corona, yaitu bidang virologi, di mana virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Jadi virus itu dipelajari di cabang ilmu biologi. Situ membahas bagaimana bentuknya, strukturnya, dan sebagainya. Tapi khusus untuk virus, ada yang lain juga di sini. Ada agronomi atau ilmu tentang budidaya tanaman.
anatomi, ilmu tentang struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Untuk yang selanjutnya bioteknologi, ilmu tentang penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan dan kesejahteraan manusia. Contohnya di sekitar kita itu bisa dalam pembuatan tape itu termasuk dalam bioteknologi. Ada yang pernah buat tape di sini? Pernah semua saya. Soalnya SMP itu biasanya buat tape, terus buat telur asin juga. Tape juga, tempe juga buat. Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Nah itu merupakan cabang ilmu biologi, bioteknologi. Yogurt. Ya itu dari bioteknologi. Terus untuk manfaat mempelajari biologi. Yang pertama ini dalam pertanian ya. Terus selanjutnya di bidang kedokteran, bidang industri. Di bidang kedokteran ini kita bisa kayak yang menciptakan vaksin tadi, vaksin untuk corona dan sebagainya. Itu merupakan manfaat dari mempelajari biologi di bidang kedokteran. Untuk selanjutnya ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambarnya bagaimana dan apa? Masih tentang berkaitan tentang virus COVID-19. Virus corona. Ada yang bisa ini apa ini? Virus corona. Nah, Varian bingung kan kalian? Daripada kalian bingung, Bapak minta untuk kalian untuk membagi menjadi 3 kelompok berhitung dari Rika. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Silakan kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di kami. Silakan kelompok masing-masing. Aku Tidak, Bapak.
Yo, Selesai. Sudah dong. Ayo kelompok 2 maju. Perwakilan saja. Jawab nomor 1 diskusi 3 dan diskusi 1 saja ya. Ya itu saja. baik, kami akan menjawab pertanyaan diskusi 1. Nomor 1, apa hubungan fenomena tersebut dengan ruang ilmu biologi? Virus dipelajari dalam biologi. Virus merupakan cabang ilmu biologi. Kemudian menguraikan cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang ada pada kita tersebut. Untuk cabang ilmu biologi ada virologi, dermatologi, bioteknologi, epidemiologi, dan juga mikrobiologi. Nomor 3, bagaimana pengetahuan ilmu biologi yang diterapkan pada berita tersebut? Membuat obat-obatan, membuat vaksin, dan dapat mengetahui bentuk virus. Yang Sudah. Ada yang beda jawabannya atau Sama. ingin nambahin tentang jawabannya? Nggak ada. Rio plus dulu untuk Mbak Putri sama Ika. Silakan kembali. Selanjutnya yang kegiatan diskusi 2 yang sudah selesai kelompok berapa? saya sudah selesai, Pak. Kelompok 3 dulu. Oh, no, Pak. Oh, no. Perwakilan, ayo. Iya, dari makanya kita maju yuk. Bisa area juga katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kegiatan diskusi 2. Inilah bagian yang paling padat bawah ini. Yang nomor 1 itu cabang biologinya zoologi, definisinya ilmu yang mempelajari tentang hewan. Terus yang nomor 2 itu cabang biologinya botani, definisinya ilmu tentang tumbuhan. Yang ketiga biotek bakteriologi, yaitu ilmu mempelajari tentang bakteri. Yang keempat histologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kelima histologi, ilmu tentang jaringan. Yang keenam Sudah. Sampai nomor 5 saja. oh ya.
Gimana dengan kerja jawabannya? Sama Bapak. Sama. Oke, beri plus dulu untuk Norma. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kelompok terakhir yang belum maju. Ada kelompok 1. Nomor 1 ayo, silakan maju. Nomor 6 ya, Pak? Iya. Nomor 6 cabang ilmu biologi mikologi, kemudian definisi ilmu yang mempelajari tentang jamur, yang ketujuh anatomi, ilmu tentang struktur tubuh makhluk hidup, yang ke-8 ichtiologi, ilmu yang mempelajari tentang ikan, yang ke-9 taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup, dan yang ke-10 bioteknologi, ilmu yang mempelajari penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Sudah, Pak? Sudah. Benar atau tidak jawaban dari? Benar, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, sebelum Bapak kasih sesuatu, silakan untuk kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Maju, Pak. Dilakukan Yon. Oke, sudah. Jadi dari kegiatan diskusi tersebut, adakah yang bisa menyimpulkan sedikit dari diskusi tadi? Ada, Bapak. Siapa? Tadi, Bapak. Dari gambar ini saja tadi. Apa hubungannya dengan biologi? Itu, Bapak. Bapak. Gimana? Saya, Bapak. Ya. Iya, kan sudah saya sendiri. Gimana? Itu kan di artikelnya itu bahas tentang virus COVID-19 varian Delta pada tahun 2019. Nah, apa hubungannya fenomena tersebut dengan ruang lingkup biologi? Itu karena virus itu dipelajari dalam biologi. Nah, virus itu juga merupakan salah satu dari cabang ilmu biologi yang bernama virologi. Bukan virusnya ya yang cabang ilmu biologi, tapi virus itu diketahui atau dipelajari melalui tentang cabang biologi. Itu. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak ini. Terus selanjutnya yang cabang ilmu biologi ada yang bisa menyebutkan minimal 2 saja. Silakan ayo angkat tangan. Ini kan. Bioteknologi, Pak. Bioteknologi ilmu yang mempelajari tentang apa, Ken? Penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu, Pak. Oh iya, satu lagi apa? Mikologi, Pak, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Benar sekali, tepuk tangan dulu buat kita dulu. Untuk kelas ayo sebutkan satu saja. Cabang ilmu biologi yang sampai ketahui tadi di hasil diskusi tadi. Virologi, Pak. Mengajari virologi. Virologi, selain virologi, Botani. botani ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang tumbuhan. Oh iya, benar sekali. Jadi itu adalah kegiatan diskusi kita mengenai berita ini pada. Ayo dengarkan dulu di depan. Ya, dengarkan dulu ya. Jadi ini adalah kabar di mana saya ambil dari Kompas. Ini merupakan berita dari pandemi COVID-19 yang sudah mengalami varian yang Delta varian mengalami upgrading di virus corona. Nah, apa sebelum Delta itu varian apa, Bapak? Omikron. Omikron itu kayak vaksinnya. setelah Delta. Iya. Tadi sebelumnya apa sih? Alpha, Beta. Alpha. Gamma. Apa tuh? Delta. Alpha itu. Sudah ya. Jadi seperti tadi. Nah sekarang Bapak ada kuis untuk kalian.
Ini jawab sebisanya saja. Nanti kalau sudah pulang ya Pak. Kalau bisa, oh masih ada, bukannya masih ada jam pelajaran. Ini yang terakhir. Oh ini yang terakhir. Ya nanti kalau yang terakhir boleh pulang. Ah, masih terakhir. Yang Tapi terakhir. kita yang lain berdua Pak. Ayo satu. Selamat. Bapak kasih waktu 7 menit. Udah selesai? Udah. Ini acara apa ya? Itu Pak, pegang Pak. Oh, PDB. PDB. Iya. Kalian nggak tahu sih lah. Nggak ada yang tahu sih di sini. Ah, Bapak kita itu netral. Ya. Mana jawabannya netral? Golongan putih nih. Kalau boleh hitam yang mana? Ya sih gak celaka Iran ini. Bang something. Oke, silakan dikerjakan. Habis saya waktunya siapa? Laili. Tiga kok Laili? Anda bicara jam terakhir biasa kalian ini. Berarti habis ini belum boleh pulang. Masih ada itu. Kerjakan misalnya kalian ya, karena ini Iya Pak. apa yang kalian pahami saja. Jangan lupa namanya. Saya belum. Ini lagi. Fokus belajar. Kasih dong. Terima kasih. Balik Pak, ini Pak mau labrak Pak, gak boleh Pak. Labrak siapa? Gak boleh. Ikan Pak, ikan. Gak boleh kayak gitu ya. Ayo yang cowok ayo. Kurang yang cowok saja. Oh, belum. Baik. Pak izin pakai jas biasa. Ini Pak. Kok sisi lu? Swiss apa dengan Pak? Oke ya. Ini ada Bapak terima kuisnya karena ini sepahaman kalian. Jadi ini buat acuan Bapak bagaimana kalian dapat menerima materi apa tidak dari materi kali ini. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas, bukan tugas sih. Kalian harus belajar di rumah dengan tugas membaca apa? Apa? Jadi pelajari bab selanjutnya itu adalah di halaman 12 sampai halaman 20 dibaca. Nanti Bapak tanya satu-satu pada saat pertemuan selanjutnya. Kalau kamu buat mempermudah kalian itu buat saja mapping itu bisa mempermudah kalian dalam belajar. Tapi gak wajib kan Pak buat mapping? Gak wajib, tapi wajibnya dibaca dan dipelajari ya. Ya Pak. Bisa dimengerti itu Bisa. Jangan didengar Pak. Sudah Pak. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tanda sana Bapak. Jangan lupa jaga kesehatan. Apa? Enggak ada Pak. Ayo Pak. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya Bapak. Sekarang di musim nggak menentu, kadang hujan, kadang panas.
Dan sekarang misinya Kadang tepuk, kadang misi hilang. kawin ya. Kawin. Jadi kalian jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya di rumah. Jaga hati, iya Pak. Yang silakan ketua kelasnya dibimbing berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita menutup. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca selawat semoga bermanfaat dan selamat sampai rumah. Amin. Al-Fatihah. Oke, Bapak akhiri ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.